Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Trisupandi, NIM 52014200011, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan atau membuat video pembelajaran untuk menyelesaikan ujian tengah semester saya. Judulnya adalah bubut. Bubut merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatan dilakukan dengan cara memutar benda kerja kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Prinsip kerja mesin bubut ialah menghilangkan bagian dari benda kerja untuk memperoleh bentuk tertentu di mana benda kerja diputar dengan kecepatan tertentu bersamaan dengan dilakukannya proses pemakanan oleh pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif, dan gerakan translasi dari pahat disebut gerak makan atau filling. Ini adalah salah satu foto bentuk mesin bubut. Bagian-bagian mesin bubut. Pada dasarnya, mesin bubut terdiri dari beberapa komponen utama antara lain. Yang pertama, meja mesin, yang kedua, headstock, yang ketiga, tailstock, yang keempat, compound slide, yang kelima, across slide, yang keenam, tool post, yang ketujuh, lead screw, dan lain-lain. Gambar berikut ini diperlihatkan nama-nama bagian atau komponen yang umum dari mesin bubut. Ini adalah foto nama-nama atau komponen mesin bubut dan memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, tailstock. Untuk memegang atau menyangga benda kerja pada bagian ujung yang berseberangan dengan cak atau pencekam. Pada proses pemesinan di mesin bubut. Yang kedua, lead screw adalah poros panjang berulir yang terletak agak di bawah dan sejajar dengan bangku, memanjang dari kepala tetap sampai ekor tetap. Yang ketiga, feed drop. Terletak di bawah ulir pengarah yang berfungsi untuk menyalurkan daya dari kotak pengubah cepat atau quick change box untuk menggerakkan mekanisme apron dalam arah melintang atau memanjang. Yang keempat, carriage. Terdiri dari tempat eretan, dudukan pahat, dan apron. Konstruksinya kuat karena harus menyangga dan mengarahkan pahat dalam arah melintang. Yang kelima, tool post. Digunakan sebagai tempat dudukan pada pahat bubut dengan menggunakan pemegang pahat. Yang keenam, headstock adalah tempat terletaknya transmisi gerak pada mesin bubut yang mengatur putaran yang dibutuhkan pada proses pembubutan. Mesin bubut harus dirawat dengan baik dan benar agar awet digunakan. Ini adalah salah satu contoh dua mesin bubut. Yang pertama adalah mesin bubut manual yang A, yang B ini mesin bubut CNC. Gerakan-gerakan dalam membubut. Yang pertama, gerakan berputar, yaitu bentuk gerakan rotasi dari benda kerja yang digerakkan pahat dan dinamakan gerakan potong. Yang kedua, gerakan memanjang, yaitu bentuk gerakan apabila arah pemotongnya sejajar dengan sumbu kerja. Gerakan ini juga disebut gerakan pemakanan. Yang ketiga, gerakan melintang, yaitu bentuk gerakan apabila arah pemotongnya tegak lurus terhadap sumbu kerja. Gerakan ini juga disebut dengan gerakan melintang atau pemotongan permukaan. Cara menggunakan mesin bubut. 1. Mempersiapkan alat-alat yang diperlukan seperti pahat bubut, kunci cak, dan lain-lain. Yang kedua, memastikan keadaan mesin masih off dan mesin terhindar dari benda yang mudah terbakar.
Yang ketiga, memasang pahat bubut pada rumah pahat atau tool post setinggi ujung senter. Yang keempat, memasang benda kerja yang akan dibubut pada pencekam atau cak. Peralatan perlengkap yang terdapat pada mesin bubut. Yang pertama, pelat cekam atau pencekam. Yang kedua, pelat pembawa. Yang ketiga, senter. Yang keempat, kulek. Yang kelima, penyangga. Dan yang keenam, pahat bubut dan lain-lain. Keselamatan kerja pada proses bubut. 1. Baca dulu instruksi manual sebelum memulai mengoperasikan mesin. Yang kedua, upayakan tempat kerja tetap bersih dengan penerangan yang memadai. Yang ketiga, semua peralatan harus dipersiapkan. Yang keempat, gunakan selalu kacamata pelindung setiap saat bekerja dengan mesin. Yang kelima, hindari pengoperasian mesin pada lingkungan yang berbahaya seperti lingkungan yang banyak mengandung bahan mudah terbakar. Yang keenam, yakinkan bahwa tombol dalam keadaan off sebelum menghubungkan mesin dengan sumber listrik. Yang ketujuh, pertahankan kebersihan tempat kerja, bebas dari kekacauan minyak dan sebagainya. Yang kedelapan, tetapkan batas aman untuk pengunjung. Yang kesembilan, ketika membersihkan mesin, upayakan mesin dalam keadaan mati. 10, gunakan selalu alat dan perlengkapan yang ditentukan. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghindari kecelakaan kerja. Yang pertama, lindungi lintasan meja dari hubungan langsung dengan listrik. Yang kedua, selalu gunakan kacamata pelindung. Yang ketiga, jangan menghentikan spindle dengan tangan. Yang keempat, jangan biarkan kunci cak tetap menempel pada cak. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.